Halo semuanya, saya Nikadek Dia Septiantari dengan NIM 2513041009. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang morfologi daun. Sebelum itu, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya daun. Kalian pasti banyak menjumpai daun di mana-mana. Dalam morfologi daun, daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun majemuk dan daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang hanya memiliki satu helaian saja. Contohnya seperti daun mangga, daun kamboja, itu merupakan bagian dari daun tunggal. Kalau daun majemuk adalah daun yang memiliki banyak helaian. Contohnya seperti daun belimbing, daun kelor, itu merupakan daun majemuk. Tapi banyak juga daun itu mirip seperti daun majemuk, tapi dia bukan daun majemuk. Itu termasuk ke dalam daun tunggal. Mengapa demikian? Ketika kalian melihat daun yang di tengah-tengah daun itu terdapat bunga atau buah, namun dia memiliki banyak helaian, itu bukan termasuk ke dalam daun majemuk. Itu adalah termasuk ke daun tunggal. Kalian sangat gampang ketika membedakan yang mana daun majemuk atau daun tunggal, yaitu kalian bisa melihat di bagian bawahnya, di bagian bawah seperti ini, kalian bisa melihat bahwa di bagian bawah daunnya ini bakal terlihat lebih lebar sedikit atau lebih tebal dari tangkai atasnya. Ketika kalian memetik itu, sudah kelihatan bagian bawahnya itu lebih lebar atau lebih tebal, maka itu adalah daun majemuk. Nah, untuk daun menjari itu banyak banget juga yang keliru antara itu termasuk daun majemuk atau daun tunggal, seperti daun singkong. Daun singkong pasti banyak mengira itu adalah daun majemuk. Karena mengapa? Daun singkong itu memiliki banyak helaian. Namun, ketika kalian melihat di titik tengahnya, daun itu masih menyambung menjadi satu kesatuan antara helaian 1 ke helaian 2 itu masih menyambung. Jadi, itu bukan termasuk ke daun majemuk. Contohnya seperti ini. Ini masih menjadi satu, masih menyambung, dia masih menyambung antara helaian daun 1 ke helaian daun 2 itu masih menyambung. Nah, itu adalah daun menjari tunggal. Untuk daun menjari majemuk itu, kalian dapat melihat seperti daun tulak, yang dimana di titik tengahnya itu sudah terpisah, tidak lagi antara daun 1 ke daun 2 itu menjadi satu. Itu benar-benar sudah kepisah. Daun majemuk menyirip, kalau dilihat dari helaian daunnya, dibedakan menjadi 3, yaitu daun menyirip beranak 1 atau unifoliolatus, daun menyirip genap atau abrivinatus, daun menyirip gasal atau imparipinatus. Untuk daun menyirip beranak 1, contohnya seperti daun jeruk. Mengapa daun jeruk dibilang dia termasuk ke dalam daun majemuk? Karena di tengah-tengah antara daun 1 dengan daun 2 itu terdapat persendian, maka disebut dengan daun majemuk. Nah, contoh dari daun menyirip genap atau abrivinatus yaitu seperti daun belimbing, yang dimana antara kanan dan kirinya jumlahnya selalu sama dan dia selalu berhadapan. Untuk daun menyirip gasal atau imparipinatus, contohnya seperti daun mawar, yang dimana memiliki jumlah helaian anak daunnya itu ganjil. Contohnya seperti ini. Ganjilnya itu bisa memiliki helaian anak daunnya itu 5, 7, atau 9. Dan tumbuhnya juga kayak daun mawar itu, antara kanan dan kirinya itu bisa berhadapan, namun di atasnya itu dia pasti bakal satu. Nah, kalau dilihat dari rakisnya, itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ketika memiliki satu rakis,
Contohnya seperti daun lemtoro itu disebut dengan sekunder atau bipinnatus. Ketika memiliki 3 rakis, contohnya seperti daun kelor itu disebut dengan tripinnatus. Dan daun yang memiliki 4 rakis itu mungkin sangat susah kita temui. Nah, bagaimana cara kita memperhitungkan bahwa itu memiliki 2 rakis atau 3 rakis atau 4 rakis? Dihitungnya tuh mulai dari sini. 1, 2. Itu disebut dengan bipinnatus. Ketika memiliki 3 rakis itu, contohnya seperti ini, yaitu 1, 2, 3. Itu disebut dengan tripinnatus. Nah, contoh dari daun yang memiliki 4 rakis itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Dia ada tumbuh daun lagi di bagian rakis ketiga. Daun majemuk menjari, jika dilihat dari helaian anak daunnya, dibedakan menjadi berapa bagian. Yang pertama, ketika daun majemuk menjari memiliki 7 helaian anak daun disebut dengan septem foliolatus. Ketika daun majemuk menjari memiliki 5 helaian anak daun disebut dengan quinque foliolatus. Ketika daun majemuk menjari memiliki 3 helaian anak daun disebut dengan trifoliolatus. Ketika daun majemuk menjari memiliki 2 helaian anak daun disebut dengan bifoliolatus. Sekian penjelasan dari morfologi daun dari saya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.